Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pia Pijiani dengan NIM 12121000024 dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang implementasi revisi taksonomi Bloom domain kognitif pada pembelajaran pendidikan agama Islam, yang merupakan mata kuliah perkembangan kognitif anak dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Aam Kurnia MPD dan Bapak Haji Muhammad Naufal Pairujilah MPD MED. Pengertian dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tesein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Bloom lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Ia dikenal sebagai konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan, dan berhasil membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di India. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Samuel Bloom atau Benjamin S. Bloom. Seiring perkembangan teori pendidikan, Kurzweil pada tahun 2001 dan para ahli psikolog aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan yang disusun Bloom adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tentang apa yang diharapkan agar dipelajari siswa. Benjamin S. Bloom memperkasai sebuah ide. Dia berharap ide tersebut akan meringankan pekerjaan dalam menyiapkan ujian pengetahuan umum. Untuk membantu usahanya, Bloom merangkul ahli-ahli pengukuran dari seluruh Amerika. Kebanyakan dari mereka sering menghadapi masalah-masalah yang sama. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi peserta didik serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk karakter siswa yang menghargai dan menjunjung tinggi kebenaran. Pada dimensi proses kognitif dibagi menjadi 6 tingkatan. 6 tingkatan inilah yang sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang dikenal dengan istilah C1 sampai C6. Yang pertama yaitu remembering atau mengingat C1. Mengingat adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Mengingat atau remembering merupakan jenjang penilaian yang paling rendah pada domain kognitif. Penerapan C1 pada pembelajaran PAI. Berdasarkan keterangan, peserta didik cepat mengingat konsep-konsep dasar yang ada pada materi, seperti pada mata pelajaran fikih bagian hadas dan najis. Peserta didik bahkan sudah bisa membedakan hadas dan najis dan menyebutkan ciri-ciri hadas dan najis. Begitu juga dengan penggolongan najis kecil, besar, dan sedang. Selanjutnya yaitu C2, understand, memahami. Adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, maupun grafik. Penerapan C2 pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, seorang pendidik atau guru menjelaskan untuk pemahaman. Peserta didik perlu penjelasan yang lebih detail, terutama pada materi-materi yang lebih kompleks seperti materi Al-Quran dan hadis. Seperti halnya murid diharuskan untuk memahami ayat Al-Quran tentang wajibnya berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan adalah kemampuan menggunakan atau menerapkan prosedur dalam keadaan tertentu. Penerapan C3 pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini contohnya pengaplikasian berperilaku di lingkungan teman, keluarga, dan masyarakat dengan metode ceramah yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam mata pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya adalah C4, menganalisis. Analisis meliputi kemampuan untuk memecah suatu masalah menjadi bagian dan menentukan bagaimana bagian tersebut bisa saling dihubungkan satu sama lainnya.
Adapun penerapan C4 pada pembelajaran pendidikan agama Islam, di bagian analisis ini, seorang guru dapat menstimulus peserta didiknya untuk memecahkan materi sebelumnya kepada materi yang akan dipelajarinya, seperti bersuci. Bersuci merupakan bagian dari sahnya sholat, puasa, haji, dan ibadah yang lainnya. Dan yang kelima yaitu menilai. Menilai adalah sebagai kemampuan melakukan pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Adapun penerapan C5 pada pembelajaran pendidikan agama Islam, pada aspek ini para pendidik menekankan sikap para peserta didiknya. Misalnya, pada mata pelajaran fikih, materi puasa disajikan tentang penekanan nilai-nilai yang harus diperhatikan peserta didik pada saat berpuasa. Contohnya, berbohong, mengumpat, sehingga peserta didik tidak hanya diajarkan tentang puasa itu hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga untuk melatih diri dengan akhlak terpuji. Yang terakhir yaitu C6, mencipta. Mencipta didefinisikan sebagai mengeneralisasi ide baru atau cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Di sini diartikan sebagai meletakkan beberapa elemen dalam satu kesatuan yang menyeluruh sehingga terbukti dalam suatu bentuk yang koheren atau fungsional. Adapun penerapan C6 pada pembelajaran pendidikan agama Islam, halnya pada pelajaran agama yaitu sejarah kebudayaan Islam. Tenaga pendidik bisa mengarahkan para peserta didik untuk membuat skema-skema tentang nama para nabi, nama-nama khulafaur rasyidin, dan lain sebagainya. Mungkin dicukupkan sekian sampaian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.